Baginda Nabi mengabarkan kepada kita bahwa umatnya ini nanti akan datang satu masa yuhibbunal khams wa yansawnal khams. Mereka demen amal 5 perkara sehingga melupakan 5 perkara. Kelihatannya ini persis di zaman kita. Karena Nabi juga di akhir hadisnya bilang, fa in kana al-amru kadzalik ibtalahumullahu bil ghala wal waba wal maut al fajah wa jawril hukam. Kalau udah datang nih zaman yang kayak begini, kata Nabi, maka Allah akan uji hamba-hambanya dengan al-ghala, yaitu harga-harga melambung tinggi, barang-barang susah ditemukan. Al-waba, datang yang namanya virus, ya, datang yang namanya wabah. Wal mautil faja'ah, mati tiba-tiba. Ya Allah, tadi pagi masih ngobrol kayaknya, udah nggak ada sekarang. Ya Allah, semalam sehat ngobrol sama kita. Nah, kan ada tuh, sekarang sering kita dengar tuh begitu ya. Itu namanya al-mautul faj'ah, mati tiba-tiba. Wa jawril hukam, dan akan diuji dengan banyak orang-orang jahat yang akan memanfaatkan kita, melakukan kezaliman terhadap kita. Apa itu yang terjadi di zaman itu? Mereka demen 5 hal, mereka melupakan 5 hal. Yang Nabi bilang yang pertama, yuhibbunad dunya wa yansawnal akhirah. Mereka begitu demen sama dunia sehingga melupakan akhirat. Padahal kata Nabi, al-kayyis, orang yang cerdas, dia bakal mengutamakan kebahagiaan yang sifatnya itu kekal dan abadi dibanding kebahagiaan yang cuma sementara doang, 60 tahun, 70 tahun rapi udah kelar. Ini ada yang nungguin kita nih, kehidupan nanti itu kebahagiaannya tuh kekal, enggak 60 tahun, enggak 70 tahun, enggak, selama-lamanya. Nah, yang kita harus pikirkan bagaimana bahagia di sono, bukan bahagia di dunia. Boleh kita hidup bahagia di dunia, wala tansa nasibaka minad dunya, kata Allah. Jangan lupakan bagianmu di kehidupan dunia. Cari kebahagiaan, cari rezeki yang halal, cari kehidupan yang senang, boleh. Tapi itu bukan tujuan. Tujuan kita adalah kehidupan akhirat. Yang kedua apa? Yuhibbunal al-mal wa yansawnal hisab. Mereka demen sama yang namanya duit, tapi lupa bahwa nanti akan ada hisab. Demen sama yang namanya harta, demen sama rumah gede, demen sama tanah banyak, demen sama kendaraan yang bagus-bagus, demen sama emas yang banyak. Tapi mereka melupakan bahwa itu semua nanti akan dihisab satu demi satu. Halalnya aja dihisab, apalagi yang syubhah, lebih-lebih yang haram, na'udzubillah. Yang halal nih, kita kerja nih, kita kerja dapat duit beli emas, besok bulan depan dapat duit lagi beli emas lagi. Itu ditanya sama Allah, kenapa beli emas mulu, bakal apaan? Kenapa nggak dibantu tetangga ente, kayaknya susah banget makannya, tuh emas bakal apaan, pajangan doangan, mendingan ente bantu tetangga ente. Makanya Nabi bilang apa? Laisa minna man bata syab'anan wa jaruhu ja'i'. Bukan golongan kita orang yang malamnya dia tidur dalam keadaan kenyang sedangkan tetangganya kelaparan. Boleh kita hidup di dunia cari harta yang halal, boleh. Sampai-sampai Al-Imam Al-Hasan, cucunda Nabi itu pakaiannya bagus ya, kendaraannya bagus, kudanya rapi ya, itu untuk menunjukkan izzah, bukan karena cinta sama dunia, tapi menunjukkan keutamaan, keagungan kaum muslimin. Apa-apa ada orang Yahudi bilang, ya Hasan, yaqulu jadduk, kakekmu bilang, anna dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Kakekmu bilang dunia ini penjaranya orang mukmin dan surganya orang kafir. Lah ini anak kafir, hidup anak susah, pakaian anak compang-camping, bagaimana mau dibilang ini surga? Sedangkan engkau mukmin, pakaianmu bagus, kehidupanmu berkecukupan. Bagaimana Nabi bilang dunia ini katanya bagimu adalah bagaikan penjara? Benar gak sih kakekmu ngomong begitu? Kata Sayyidina Hasan, sadaqah jaddi Rasulullah,
betul apa yang dikatakan oleh kakekku Rasulullah. Dunia nih, seberapapun Allah berikan kekayaan bakal saya, jika dibandingkan dengan kenikmatan yang Allah janjikan di surga, maka kenikmatan yang di dunia ini bagaikan penjara bagi saya. Begitu nanti saya lihat tuh, waduh nih surga nikmat banget. Maka yang saya rasakan sekarang nih, ini bagaikan penjara. Nggak ada nikmat-nikmatnya bakal saya. Ini bakal cuma menjalankan kehidupan demi menambah bekal menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini Allah berikan kelebihan buat saya untuk saya bantu kepada fakir miskin. Kamu nih hidup compang-camping begini, makan susah, hidup susah, pakaian sederhana. Kalau kamu ngelihat azab Allah yang udah dipersiapkan oleh Allah untukmu, maka kehidupan kamu sekarang ini bagaikan di surga. Ini udah begini nih, ini bagaikan di surga dibanding nanti azab Allah yang sangat pedih. Oh itu Imam Al-Hasan terkenal. Sayyidina Hasan cucu Nabi ini terkenal. Rumahnya seperti hotel, tapi nggak berbayar, gratis. Bakal orang-orang yang capek mau nginep, yang lapar mau makan. Pagi, siang, sore, malam. Ya Allah, susah tuh. Terima tamu itu bukan gampang. Coba tamu datang ke rumah kita pagi, siang, sore, malam, bagaimana tuh? Dan bukan sehari, mending kalau sehari, tiap hari. Makanya bukan gampang tugasnya Sayyidina Hasan tuh, membantu kepada fakir miskin. Sampai sekali waktu orang datang makan, habis makan ngebungkus. Kata Sayyidina Hasan, ini kalau antum mau makan lagi, sebaiknya nanti kesini lagi aja, karena makanan masih fresh. Sebab kalau dibungkus sampai rumah ntar dingin dia. Nggak apa-apa kalau mau makan kemari aja, 24 jam boleh. Kata itu orang, enggak, ini bukan bakal saya. Ini saya bungkus, ini bukan bakal saya. Habis buat siapa? Tadi saya lagi jalan, tuh di pinggiran kota Madinah ada orang tua kerja ngurusin sawah. Kelihatannya dia capek, dan saya cuma melihat dia makan sepotong roti, dan rotinya pun udah keras. Makanya saya mau bawa ini makanan buat dia. Terus Sayyidina Hasan tanya, orangnya begini, orangnya begini, pakaiannya begini, terus pakai sorban, wajahnya begini. Betul, antum kenal itu yang anda mau bawain makanan ini. Kata Sayyidina Hasan, Dzaka Abi Ali bin Abi Thalib, itu ayahku Ali. Dan saya bisa jamu antum semua nih berkah daripada kerjanya beliau. Sedangkan beliau tidak mau melainkan hanya memakan roti kering aja. Oh, ini keluarga Nabi dididik luar biasa. Dididik, dapat didikan langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuh bagaimana kita dalam menghadapi harta, bagaimana kita dalam bermuamalah menjalani kehidupan dengan harta ini harus bagaimana nih? Memperlakukan harta harus bagaimana? Nah, itu. Jangan sampai kita menjadi cinta. Harta taruh di tangan, jangan taruh di hati. Ya, jangan. Yang taruh di hati hanya Allah. Yang ketiga kata Nabi, yuhibbunal makhluk wa yansawnal khaliq. Mereka cinta mati sama makhluk, tapi lupa sama Khalik yang menciptakan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Asal ada masalah yang kepikir orang, ini kira-kira siapa yang bakal bantu saya nih? Ini kira-kira saya bisa datengin siapa ya? Dia udah lupa sama sekali Allah udah nggak diingat sama dia. Kayak nggak ada. Yang dia ingat pejabat siapa nih yang bakal bantu saya? Nah, ya aparat siapa nih? Asal punya apa nih? Ada masalah. Oh, asal tahu ya saya punya dekingan Jenderal bintang 3. Waduh. Ini kan kacau. Jadi apa-apa selalu menyandarkan dirinya kepada makhluk. Jangan. Sandarkan diri kita kepada yang maha kuat, Allah. Sandarkan diri kita kepada yang maha kaya, minta apa dikasih. Maha kuasa, maha mampu, Allah Jalla Jalaluhu wa ta'ala. Sampai-sampai kalau kita berbuat baik juga sama siapapun, jangan pernah mengharap balasan dari manusia. Kita berbuat baik nih, sedekah sama orang, bantu orang,
ganjaran yang paling bagus yang bisa kita dapatkan dari perbuatan baik kita adalah surga, dan manusia nggak bisa ngasih kita surga. Jadi jangan pernah ngarep dari manusia. Yang keempat apa? Yuhibbunal gusur wa yansawunal qubur. Manusia demen sama kusur. Tahu gak kusur apa? Istana. Al-qasr. Kusur itu istana. Manusia demen sama istana, maksudnya apa? Kemewahan, kemegahan. Wa yansawunal qubur. Mereka lupa ada yang namanya kuburan. Kemarin belum lama kita tuh nguburin satu orang. Jadi apa namanya? Kafa, ana sampai di kuburan. Kafa bil mauti wa'idhan. Kematian itu sendiri, jadi ana nggak perlu nasehatin sebenarnya. Kematian itu sendiri nasihat bakal kita, bahwa semua kita akan tiba saatnya masuk ke dalam golongan al-amwat, orang-orang yang meninggal dunia.